Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin Mak di channel Sehat Bareng Yuk. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita ingin membahas satu kasus menarik, yaitu adalah cerita Putri Aryani. Pasti semua tahu dari kisahnya mengikuti America's Got Talent. Yes, Putri Aryani penyanyi yang sangat berbakat tentunya. Mulai dari permainan instrumen, kemudian menyanyi, dan juga tentunya mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent. Keren banget ya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang satu kondisi yang diderita oleh Putri Aryani, yaitu adalah retinopathy of prematurity. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung tonton videonya sampai habis ya. Retinopathy of prematurity atau disingkat juga sebagai ROP adalah kondisi di mana pembuluh darah mata, terutama di bagian belakang mata yang kita sebut sebagai retina, itu mengalami kegagalan dalam perkembangan. Biasanya ini terjadi pada bayi-bayi yang lahirnya prematur. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Putri sendiri di mana dia lahir kurang dari 31 minggu, lebih tepatnya 28 minggu. Terutama penyakit ini timbul dan paling banyak terjadi di usia kehamilan 31 dan juga 32 minggu. Keadaan ROP ini biasanya sering banget menyerang bayi yang juga selain dari umurnya kurang, yaitu berat badan lahirnya rendah alias kurang dari 2,5 kg atau kurang dari 2.500 gram. Maka beberapa tanda yang teman-teman wajib tahu ketika bayi lahir prematur dan dicurigai menderita ROP adalah pertama, matanya tidak bisa mengikuti jari ataupun sulit untuk mengenali benda. Dan seiring bertambahnya usia, biasanya pandangannya juga tidak jelas, buram, dan bagian pupil biasanya terlihat putih, padahal harusnya warnanya kehitaman. Kemudian ini juga penting untuk kita tandai, yaitu adalah gejala pergerakan mata yang abnormal, atau dalam istilah kedokteran kita sebut sebagai nystagmus. Nah, ketika timbul tanda-tanda awal seperti ini, maka penting banget untuk melakukan pemeriksaan secara dini, karena ROP ini sebenarnya bisa disembuhkan jika dideteksi dalam fase dini. Yes, terdapat 5 derajat atau 5 stadium penyakit ROP. Ketika bayi menderita ROP derajat 1-3, maka dokter yang bersangkutan akan melakukan pemeriksaan secara berkala, observasi, dan juga memberikan obat bila perlu. Jangan khawatir karena biasanya di tingkat 1-3 ini kemungkinan sembuh dari ROP cukup tinggi, jadi prognosisnya sangat baik. Tetapi jika memasuki stadium 4 dan 5, biasanya akan butuh tindakan yang lebih invasif, contohnya adalah pembedahan. Dan beberapa jenis pembedahan yang bisa dilakukan adalah pertama mulai dari laser terapi atau laser surgery, yang kedua adalah krioterapi atau terapi pembekuan retina, dan yang ketiga bisa juga dengan disuntikan zat-zat spesifik atau obat-obatan langsung ke bagian lapisan retina atau belakang bola mata. Ini juga ditambahkan oleh Putri sendiri, sebenarnya kalau dideteksi pada tahap-tahap awal, kemungkinan sembuhnya sangat besar. Ini juga disampaikan ketika dia berobat ke Singapura yang dilampirkan di podcast Om Deddy Kobuser. Dari data yang didapatkan, untuk bayi yang lahir kurang dari 31 minggu, kemungkinan menderita ROP ini adalah 18%, dengan tingkat kematian atau mortalitasnya kadang-kadang bisa mencapai 67% yang akhirnya mengganggu penglihatan secara permanen. Makanya penting banget lewat video ini saya ingin membangun awareness buat teman-teman yang sudah memasuki usia kehamilan 31-32 minggu untuk memeriksakan ke dokter secara rutin, karena penyakit ini bisa dideteksi secara dini dan kemungkinan sembuhnya sangat tinggi. Dan pesan yang penting juga yang bisa kita ambil dari kisah Putri Aryani adalah keterbatasan itu hanya dalam pikiran kita. Buktinya Putri membuktikan dengan kondisi ROP sekalipun dia tetap dapat mempelajari piano, bernyanyi, dan menggapai mimpinya selayaknya orang yang normal. Dan tentunya buat teman-teman yang menderita atau punya gangguan penglihatan juga tetap semangat, dan saya juga doakan terbaik buat teman-teman semuanya. Gimana menurut kalian? Apakah video ini bermanfaat? Tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk tips dan video informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Thank you for watching and see you on the next video biar kita bisa sehat bareng yuk. Bye-bye!